Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan mempelajari tentang ekonomi. Kita akan lanjutkan bab yang kemarin sudah dipelajari ya. Bab kali ini kelangkaan dan kebutuhan manusia bersama Ayah. Mohon disimak dengan baik. Sebelum belajar seperti biasa, mari berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Terus jangan lupa ya, kalau keluar rumah tetap protokol kesehatannya karena kondisi COVID masih belum stabil. Tetap pakai masker, cuci tangan setelah dari luar rumah, jaga jarak, dan jangan berkerumun di banyak orang. Nah, kita akan bahas tentang dua hal, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, kita bahas dulu tentang kelangkaan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang kelangkaan, mungkin anak-anak pernah bertanya, apa sih ilmu ekonomi? Terus kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, ini definisi singkatnya. Ekonomi itu pokoknya tentang manusia. Jadi, ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhan manusia terlalu banyak, maka kita perlu ilmu ekonomi untuk gimana sih cara manusia itu memenuhi kebutuhannya. Nah, terus kita masuk ke kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia dan keinginannya tidak terbatas. Jadi kita tuh selalu ingin, misalkan kita pengen HP, bulan depan ada merek terbaru, pengen lagi yang terbaru. Terus pengen motor, pengen ini, pengen itu. Jumlahnya tak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu uangnya jumlahnya terbatas. Terus mungkin pengen di pertanian terus pengen, tapi alat pemenuhan kurang. Jadi kebutuhannya ini lebih besar daripada pemenuh kebutuhan, maka terjadilah kelangkaan, atau kata dasarnya langka, jadi jarang, nanti lama-lama juga habis. Nah, timbullah kelangkaan. Nah, terus kita bahas kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 4, menurut intensitas, menurut sifat, waktu, dan subjek. Kalau menurut intensitas ada 3, dibagi 3. Ada primer, sekunder, kemudian tersier. Nah, kebutuhan menurut intensitas, kalau primer itu artinya kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan setiap manusia. Ini paling mendasar ya, yang kita butuhkan dan wajib kita punyai. Contohnya itu sandang, pangan, papan. Sandang itu kan pakaian, pangan itu makanan kita sehari-hari, kalau nggak makan kita mati ya. Terus rumah, papan itu rumah, jadi kita butuh rumah. Kalau nggak ada rumah, gimana kita mau tinggal di mana? Itu kebutuhan paling mendasar, itu kebutuhan primer. Terus yang kedua, kebutuhan sekunder. Itu maksudnya kebutuhan lanjutan. Jadi tidak seperti primer yang sangat penting, ini tidak begitu penting tapi kita butuh. Contohnya transportasi sekolah, misalnya anak-anak mau ke sekolah butuh motor yang rumahnya jauh, atau butuh sepeda. Terus handphone, pelajar zaman sekarang perlu handphone ya buat mempelajari materi di link YouTube atau di pembelajaran model-model lainnya. Kita perlu HP, tapi tentunya tidak selalu dibuat main game ya, tetap buat belajar. Terus yang ketiga, kebutuhan tersier. Ini kebutuhan yang sifatnya mewah, jadi di luar kayak gini. Ini contohnya mobil mewah, perhiasan, itu kita butuh tapi sifatnya mewah. Tapi tetap primer dan sekunder yang didahulukan. Tersier nggak begitu dibutuhkan, tapi ada beberapa orang yang memang butuh. Terus itu dari intensitas. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya, dari sifat dibagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia. Jadi jasmani ya, kondisi fisik. Contohnya makanan, kita butuh ya buat hidup, buat memberikan tenaga. Terus olahraga, untuk olahraga semakin sehat. Istirahat kita juga butuh, gak mungkin kan kita gak tidur.
pasti butuh. Ini yang berhubungan dengan jasmani atau berhubungan dengan kesehatan. Terus yang kedua kebutuhan rohani. Kalau rohani ini yang berkaitan dengan kondisi jiwa manusia. Jadi dalam, kalau jasmani itu luar, rohani itu dalam. Contohnya ibadah. Ibadah itu kita butuh. Terus rekreasi. Jadi penat, pengen refreshing itu dengan rekreasi. Atau mungkin mendengarkan musik, kita menjadi tenang. Atau mungkin nonton film, itu contoh dari kebutuhan rohani. Jadi dari jiwa, dari dalam. Terus kelangkaan kalau dilihat dari waktunya. Menurut waktu juga dibagi menjadi dua. Kebutuhan sekarang, terus kebutuhan masa depan. Nih, kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi karena butuhnya sekarang ya. Contohnya kalau sakit kita butuh obat. Nah, nggak bisa ditunda. Jadi harus sekarang. Terus kalau lapar kita butuh makanan atau haus kita butuh minuman. Kalau ditunda itu namanya kebutuhan masa depan. Itu ya, pokoknya yang kebutuhan sekarang yang sifatnya mendesak. Terus yang nomor 2 kebutuhan masa depan. Ini kebutuhannya bisa ditunda, tapi tetap harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya anak-anak pengen masuk SMA butuh biaya atau buat kuliah itu anak-anak nabung. Nah, jadi dipersiapkan mulai sekarang. Cuman kebutuhannya buat masa depan. Karena biaya yang semakin tinggi, maka sekarang dipersiapkan. Terus menurut waktu sudah, sekarang menurut subjek. Menurut subjeknya dibagi menjadi dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu sifatnya individu, pribadi atau subjektif, tergantung profesi kegiatannya. Misalnya anak-anak yang sekolah kebutuhannya pensil, gak mungkin kan pensil selalu pinjam atau pulpen. Terus seragam gak mungkin kan buat bareng-bareng, pasti masing-masing anak perlu. Terus tas, atau buat petani butuh cangkul dan lain-lain contohnya. Terus kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang dibutuhkan itu secara bersama-sama, jadi bukan pribadi kayak individu tapi bersama-sama oleh masyarakat luas. Nah, contohnya sekolah kita buat bareng-bareng. Terus rumah sakit itu butuh. Terus jalan raya buat kebutuhan bersama, kebutuhan kelompok atau bersama. Itu tadi ya, kebutuhan manusia dilihat dari intensitas, sifat, waktu, dan subjek. Terus yang terakhir untuk penutup, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, yang mempengaruhi kebutuhan itu jenis kelamin. Jadi laki-laki kebutuhannya beda sama perempuan, pakaiannya juga beda. Mungkin perempuan kebutuhannya buat kosmetik, laki-laki tidak perlu terlalu menggunakan kosmetik. Cukup minyak rambut biasanya. Nah, itu. Jadi jenis kelamin mempengaruhi, faktor mempengaruhi kebutuhan. Terus tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan, kebutuhannya juga beda. Anak-anak yang SMP sama anak-anak kuliah, kebutuhannya beda. Mungkin anak-anak SMP cuma butuh pulpen, atau mungkin SMA nanti peralatannya nambah. Jadi tingkat pendidikan beda. Atau anak TK butuh krayon, sekarang nggak butuh. SMP nggak butuh, jadi tingkat pendidikan mempengaruhi. Terus yang mempengaruhi lagi kondisi lingkungan. Contohnya lingkungan sederhana, beda dengan lingkungan mewah. Jadi lingkungan perumahan, kebutuhannya beda. Mungkin butuh rumahnya dipagar, atau mungkin butuh mobil. Kalau lingkungan sederhana di perkampungan, mungkin tidak butuh pagar karena halamannya sudah luas. Mungkin kayak gitu. Terus yang keempat, yang mempengaruhi itu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau di negara-negara maju kayak Amerika, itu internet itu sudah menjadi kebutuhan. Mungkin kalau di kita mungkin masih belum ya, tapi kedepannya mungkin seperti itu. Jadi di negara-negara maju dan negara-negara yang berkembang itu kebutuhannya menurut ilmu pengetahuan beda. Terus 5, tingkat pendapatan. Ini semakin tinggi pendapatan, semakin banyak kebutuhan. Jadi kebutuhannya dokter yang gajinya besar sama kebutuhannya petani itu beda. Dokter mungkin butuh alat-alatnya juga mahal. Terus yang keenam, status sosial. Dari status sosial, nah ini mempengaruhi juga.
Misalnya presiden itu presiden tadi butuh pengawal. Beda dengan masyarakat biasa yang tidak perlu bodyguard. Mungkin ada yang butuh, tapi tiap orang pasti berbeda menurut status sosialnya. Terus yang ketujuh, dari selera itu mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada yang suka sama makanan tertentu, misalkan pizza, atau ada yang suka bakso, tapi tidak semua orang suka dengan makanan tersebut. Jadi selera tiap orang itu juga mempengaruhi kebutuhan. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, ada 7 ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang kelangkaan, tentang kebutuhan manusia, dan faktor-faktornya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Dipahami dengan baik anak-anak, dipelajari. Ayah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.